Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kawan-kawan sekalian dimanapun berada, juga para santri di rumah dan santriwati, alhamdulillah kita hari ini masuk hari ke-11 ya, Ramadan. Kita sudah melewati 10 hari pertama Ramadan. Mudah-mudahan kita selama 10 hari kemarin itu mendapatkan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke 10 hari kedua dari bulan suci Ramadan. Nah, pas sekarang ini kita insya Allah nanti akan membahas adab-adab puasa ya. Secara singkat Imam Ghazali akan membahas adab-adab puasa. Nah, seperti apa nanti, mudah-mudahan dengan kajian adab puasa ini kita bisa memperbaiki kualitas puasa kita. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai kajian kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa hadratin Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala adabus siyam, adab-adab berpuasa. Jadi kita bicaranya lebih banyak kepada adabnya ya. Kalau dalam kitab fikih lebih banyak ke pembahasan hukumnya. Kalau ini kita bahas adab-adab sebagaimana yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Siam ya, siam itu puasa. Dalam Quran ada muncul kalimat puasa itu dalam 2 bentuk setidaknya, ada siam, ada saum ya. Jadi ada masdarnya, ada siam, ada saum. Kalau siam itu biasa kita temukan dalam surat Al-Baqarah ya. Kalau seandainya kita awal Ramadan tuh biasanya orang-orang mengutip surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Nah, itu ya, hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa, siam ya. Kalau saum itu ada dalam surat Maryam ya. Kisah Maryam tuh, dalam surat Maryam ada tuh Allah menceritakan bagaimana Maryam bernazar untuk puasa. Tapi puasa yang dimaksud oleh Maryam di situ bukan puasa syar'an, bukan puasa secara syariat, tapi puasa secara lughatan. Lughatan itu artinya secara bahasa, yang artinya menahan diri. Inni nazartu lirrahmani sauma, kata Maryam gitu. Saya nazar ya, karena Allah, karena Tuhanku, sauma. Sauma itu puasa. Tapi puasanya bukan syar'an, karena kalimat berikutnya menjelaskan puasa yang dimaksud oleh Maryam. Apa kata Maryam? Falan ukallimal yauma insiya. Maka aku tidak akan mau bicara dengan seorang pun pada hari ini. Kenapa? Karena ketika itu Maryam dituduh berbuat yang tidak baik, yang dituduh melakukan perbuatan yang keji sampai dia hamil. Orang menuduh macam-macam. Dia jawab juga nggak ada gunanya, karena orang nggak tahu bahwa itu adalah
bukan hasil dari perbuatan yang tidak baik. Justru itu Allah langsung berikan lewat perantaraan malaikat. Nabi Isa yang dikandungnya itu lahir memang tanpa ayah, gitu ya. Jadi kata Maryam, daripada saya jawab juga nggak ada gunanya, salah, mending saya diemin aja. Kira-kira gitu ya. Karena orang-orang nggak tahu di sekitar. Nah, sekarang seperti apa nih adab-adab puasa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali? Beliau mengatakan, la yanbaghi an taqtasira ala shaumi syahri Ramadan. Tidak selayaknya engkau hanya membatasi puasa hanya pada bulan Ramadan. Jadi puasa itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, kalau seperti saat ini kita puasanya puasa wajib, puasa Ramadan. Ya, semua orang yang beriman dan memenuhi syarat-syarat puasa, maka dia wajib puasa. Jadi kalau kita Ramadan sudah melaksanakan, itu sudah bagus. Tapi kita baru saja menunaikan yang wajib. Sedangkan di luar Ramadan masih banyak lagi puasa-puasa yang lain. Jadi sekarang kalau ada orang yang memenuhi syarat, dia seorang muslim, dia akil, dia baligh, dia mampu berpuasa, lalu tidak berpuasa, dia dosa hukumnya. Ya. Kecuali dia ada uzur, ya, seperti sakit atau dia haid, nifas kalau perempuan, ya, itu dia dimaklum, ya, dia boleh tidak puasa. Tapi nanti dia mengqadha ketika dia sudah selesai Ramadan, ya, ba'da Ramadan dia qadha berapa hari dia tidak puasa. Jadi kata Imam Ghazali, kalau bisa jangan hanya puasa di bulan Ramadan. Fatatrukat tijarah bin nawafil wa kasbid darajatil 'aliyah fil faradis. Lalu kamu meninggalkan transaksi yang sunnah-sunnah, maksudnya ibadah yang sunnah, puasa sunnah. Jadi kamu tidak dapat tuh keuntungan dari puasa sunnah, dan kamu tidak dapat kedudukan yang tinggi di surga Firdaus. Ya, Faradis itu jamak dari Firdaus. Ya, mungkin bahasa Inggris jadi paradise. Ya, itu jadi asalnya Faradis. Ya, Firdaus jamaknya Faradis. Itu surga yang paling tinggi itu. Ya, Jannatul Firdausi. Nah, surga Firdaus. Tuh. Nanti ada surganya saja sudah tinggi. Nah, sekarang dia dapat lagi kedudukan yang tinggi di surga yang tertinggi. Nah, Masya Allah, itu luar biasa. Maka kalau bisa kita puasa Ramadan juga dan puasa yang lain, puasa sunnah. Apalagi kalau dalam mazhab Syafi'i ini nanti setelah Ramadan sunnah kita sambung dengan 6 hari puasa Syawal. Ya, setelah hari raya 1 hari kita tidak puasa, lanjut kita puasa 6 hari Syawal. Kata Nabi dalam satu hadis, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu bi sittin min Syawal faka'annahu kasiyamid dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dia lanjutkan dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka seperti dia puasa 1 tahun. Kira-kira gitu. Nah, kalau ada kesempatan jangan disia-siakan. Fatatahassar idza nadarta ila manazilis shaimin kama tanzuru ila al-kawakibid durriyah wa hum fi a'la illiyin. Nanti kamu akan terkagum-kagum, menyesal kira-kira gitu. Ketika kamu melihat kedudukan orang-orang yang puasa di surga nanti, sebagaimana kamu melihat bintang yang sangat tinggi, al-kawakibud durriyah, yang bersinar, yang sangat tinggi, fi a'la illiyin, di tempat yang sangat tinggi. Jadi di surga kita sebenarnya udah enak, sudah sangat nikmat di surga itu. Tapi begitu melihat kedudukan orang-orang yang Allah berikan kepada yang puasa, itu kita tinggi sekali mereka gitu kira-kira. Kita udah di surga nih, tapi ya itulah manusia. Ya, kalau seandainya ada orang yang lebih tinggi kan dia kan, ternyata saya masih kalah nih. Padahal itu puasa. Padahal dia sudah masuk surga. Bagaimana yang susah masuk surganya? Lebih rugi lagi. Kita masuk surga pun kadang-kadang masih
Ada orang yang lebih tinggi kedudukannya daripada kita. Nanti ada orang-orang yang Allah angkat derajatnya di sisi Allah, di surga Firdaus, karena mereka membiasakan puasa. Ya, makanya para santri di pondok itu dibiasakan puasa. Meskipun puasanya sunnah misalnya ya, tapi biasanya di pesantren-pesantren itu diterapkan seakan-akan wajib. Bukan wajib, tidak merubah hukum fikihnya bahwa puasanya sih sunnah tetap. Tapi sebagai bentuk riyadhah, ya, olah jiwa, ya, itu santri-santrinya diperintahkan sangat kuat, sangat ketat oleh kiainya biasanya untuk puasa. Gitu. Dan itu kebaikannya untuk si santri, bukan kebaikan untuk kiai sendiri, tidak. Kalau si santrinya rajin puasa, insya Allah manfaatnya akan kembali pada dirinya sendiri. Kalau di kampung saya itu ada dulu almarhum Abuya Dimyati, Cidahu, Banten. Sekarang dilanjutkan oleh putra beliau, Abuya Muhtadi dan anak-anaknya yang lain, ya, Abuya Murtadho dan sebagainya. Pada waktu almarhum masih ada, ya, Abuya Dimyati, santri-santrinya itu sangat ditekankan untuk puasa. Puasanya rutin. Jadi jangan banyak makan. Kata beliau, kira-kira kalau bahasa Betawinya, lo kesini pengen belajar, lo bukan pengen makan, kira-kira gitu. Jadi banyak puasa, karena beliau pun begitu. Bahkan beliau pernah bicara kepada kakek saya. Alhamdulillah keluarga kami cukup dekat dengan beliau. Beliau bilang tuh kepada kakek saya tuh, ini kalau kayak bahasa Betawinya, gue sih kalau nggak makan nggak nangis. Kenapa? Karena memang dia dari sejak pesantren dulu, sejak dia mondok berkeliling ke pondok-pondok sampai ke Jawa, dia memang biasa puasa. Dia bilang, tapi kalau gue nggak ngaji gue nangis. Bahasa dia. Makanya ada kata-kata beliau yang terkenal dalam bahasa Sunda, dia bilang torekot aing mah ngaji. Dia bilang torekot saya itu ngaji. Nah, jadi itu kata-kata yang sangat luar biasa. Masya Allah. Itu sangat ditekankan. Ya. Jadi puasa selain hari Ramadan ya. Wal ayyamul fadilah, wal ayyamul fadilatul lati syahidatil akhbar bi syarafiha wa fadliha wa bi jazalati thawab fi siyamiha yaumu arafah li ghairil haji. Dan hari-hari yang utama yang mendapat kesaksian dari berita, dari hadis, maksudnya yang diperkuat oleh hadis-hadis Nabi tentang kemuliaannya, keutamaannya, banyaknya pahala kalau kita puasa di hari itu. Yang pertama disebut di sini oleh Imam Ghazali yaumu arafah, hari Arafah untuk orang yang tidak berangkat haji. Ya. Apa itu hari Arafah? Yaitu hari tanggal 9 Dzulhijjah. Itu hari Arafah. Jadi kalau yang kami pahami ya dari segi fikihnya, berarti yang dikatakan puasa Arafah itu puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Bukan puasa karena wukuf di Arafah. Jadi kalau seandainya ada orang yang haji sedang wukuf di Arafah, jadi kalau di sininya belum tanggal 9, ya mungkin ada perbedaan matla ya, karena ada perbedaan masalah hasil ru'yat antara di Mekah dan di Indonesia, bisa terjadi perbedaan. Beberapa kali kita melihat di sana sudah wukuf, ternyata di sini belum, baru tanggal 8, sehingga kita belum puasa. Ya, puasanya besoknya misalnya tanggal 9-nya. Sedangkan mereka di sana mungkin besoknya sudah lebaran. Karena memang puasanya bukan karena wukuf, tapi karena tanggal 9. Nah, yang sekarang kalau bisa kita lihat ya, misalnya saya nggak tahu, mudah-mudahan sih tidak terjadi. Misalnya tahun ini pemerintah Saudi menetapkan bahwa haji tidak ada karena dampak dari COVID-19. Ya, tapi saya tidak tahu, mudah-mudahan sih tetap berjalan seperti biasa. Kan sampai sekarang kan Masjidil Haram pun masih sepi. Kalaupun ada aktivitas terbatas sekali. Jadi belum bisa menampung banyak orang. Apabila musim haji datang kan otomatis orang yang datang ke sana kan jutaan. Ya, ribuan. Ya, ke kota itu banyak. Dan biasanya mulai keberangkatan itu kan setelah masuk bulan Syawal sudah mulai berangkat. Ya, kloter-kloter awal sudah mulai berangkat. Nah, sekarang apakah akan ada haji? Wallahu a'lam. Mungkin ada, mungkin tidak. Kalau tidak ada, sekarang berarti kan tidak ada wukuf tahun ini. Tidak ada wukuf di hari Arafah.
Tapi kan tanggal 9-nya tetap ada. Nah sekarang kita puasanya gimana? Apakah nunggu wukuf? Kalau wukuf kan tidak ada. Kalau seandainya pemerintah Saudi menetapkan tidak ada wukuf, nah berarti kita tetap puasa tanggal 9 Zulhijjah itu kita tetap sunnah puasa. Jadi bukan karena faktor wukuf atau tidak. Jadi wukuf ada atau tidak, kita tetap puasa di hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Gitu ya. Jadi jangan lagi bingung nanti. Di Arafah sudah wukuf. Iya, di Arafah memang sana sudah tanggal 9. Sedangkan di sini mungkin matla'nya beda, akhirnya tidak berhasil ru'yat sebelumnya, sehingga sekarang masih tanggal 8. Besoknya baru kita puasa. Tapi kan nggak boleh puasa ketika udah Idul Adha. Ya Idul Adha di sana, di sini belum Idul Adha. Gitu ya. Nah, kemudian apalagi wa yaum Asyura, hari Asyura, yaitu hari tanggal 10 bulan Muharram. Ya, tanggal 10. Bahkan sunnahnya ditambah dengan sehari sebelumnya, Tasu'a, atau sehari sudahnya lagi, hari ke-11 dari bulan Muharram. Itu juga sunnah. Setelah itu apalagi? Wal ashr awal min Dzulhijjah, dan awal Zulhijjah 10 hari. Maksudnya enggak sampai 10 karena 10 harinya, hari ke-10-nya kan enggak boleh. Jadi awal Zulhijjah tuh dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Jadi kalau mau udah puasa boleh dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Jadi 9-nya itu masuk kategori Arafah ya. Wal ashrul awal minal Muharram. Kemudian 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Wa Rajab wa Sya'ban. Juga bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ini yang masuk kategori puasa di Ashhurul Hurum. Ada 4 bulan yang dikategorikan Al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang sangat dihormati, yaitu bulan Zulhijjah, Muharram, Rajab, dan Sya'ban. Maaf, bukan, salah. Bukan, ini maaf tadi lewat yang dikatakan apa? Pertama Zulhijjah dulu, itu lain lagi. Terus nanti wal ashrul awal minal Muharram. Nah, dan 10 hari bulan Muharram. Wa Rajab wa Sya'ban, dan Rajab dan Sya'ban. Wa saumul ashhuril hurum. Nah, ini baru masuk. Puasa Ashhurul Hurum. Puasa Ashhurul Hurum itu bulan-bulan terhormat, minal fadail, termasuk juga ada keutamaan yang banyak di situ. Yaitu bulan apa saja? Wahya Dzulqa'dah, itu bulan Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, dan bulan Dzulhijjah, wal Muharram, dan Muharram, wa Rajab, dan Rajab. Nah, jadi 4 bulan ya. 4 bulan itu masuk kategori Ashhurul Hurum. Wahidun fardun wa thalathatun sardun. Yang satu terpisah sendirian, yaitu bulan Rajab. Yang 3 berturut-turut. Tadi itu, yang 3 Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Berturut-turut tuh. Kemudian baru nanti ada puasa Rajab terpisah bulannya. Itu yang dikatakan Al-Ashhurul Hurum, ya, bulan yang dimuliakan selain Ramadan tentunya ya. Wa hadhihi fis sanah. Ini adalah puasa sunnah yang dalam jangka waktu 1 tahun. Maksudnya kalau dihitung per tahun, itu beberapa waktu yang kita sunnah untuk berpuasa. Arafah, Asyura, Zulhijjah, kemudian puasa-puasa di Ashhurul Hurum. Kalau kita mau kerjakan itu sunnah. Amma fi syahri, adapun kalau kita hitung per bulannya, sekarang kalau setahun panjang, sekarang kita ambil dalam 1 bulan ada nggak puasa sunnah? Pertama puasa sunnah fa awwalu syahri. Puasa sunnah bisa kita lakukan di awal bulan. Tiap bulan kita ulang puasa. Wa ausatuhu, tengah bulan. Wa akhiruhu, dan akhirnya. Jadi di awal, tengah, akhir. Nah, itu juga sunnah untuk berpuasa. Apalagi wal ayyamul bid wa hiya tsalits asyara wal rabi'a asyara wal khamisa asyara. Puasa hari terang bulan, ayyamul bid. Tanggalnya tanggal 13, 14 dan 15 bulan Hijriyah ya. Bukan bulan Masehi. Jadi misalnya sekarang bulan Ramadan, nanti kita masuk bulan Syawal. Bulan Syawal tengah bulannya mulai dari 13, 14, 15. Maka itu masuk kategori ayyamul bid. Kita sunnah untuk puasa pada hari-hari itu, 3 hari itu.
Jadi itu yang kalau 1 bulan ada hari-hari yang bisa kita lakukan. Space-nya 1 bulan. Sekarang wa amma fil usbu'i. Nah, sekarang kalau yang 1 minggu nih, 1 pekan. Fa yaumul itsnain wal khamis wal jumu'ah. Maka kita bisa puasa Senin, Kamis dan Jumat. Itu yang pekanan. Jadi puasa itu ada yang jangkanya pekanan, puasa sunnah, Senin, Kamis atau Jumat. Tambah lagi kan Senin, Kamis, tambah Jumat. Atau kalau Jumat sudah dia puasa tambah Sabtu. Nah, kalau yang sebulan tadi awal, tengah, akhir. Atau ayamul bid itu per bulan. Jatuhnya per bulan. Atau setahun sekali tadi Asyura, Arafah, puasa Rajab dan sebagainya tadi itu disebutkan ya. Itu jadi ada masing-masing. Sekarang mau yang mana? Kita bisa kerjakan puasa yang mingguan bisa, puasa yang bulanan bisa, puasa tahunan juga bisa. Apa keutamaannya? Fatukaffaru dzunubul usbu' bisaumil itsnain wal khamis wal jumu'ah. Dosa-dosa kita selama 1 pekan itu akan dihapuskan dengan kita puasa Senin, Kamis dan Jumat. Itu keutamaannya kata Imam Ghazali. Makanya santri-santri di pondok itu dididik oleh kita puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis. Jadi kalau hari Senin itu puasa, Kamis puasa. Ya, kalau sekarang Ramadan nih, nanti mudah-mudahan lanjut terus. Ya, begitu selesai Ramadan, Syawal lanjut lagi Senin Kamis terus saja begitu. Manfaatnya akan kembali buat diri kita. Kalau mau tambah Jumat lagi, Senin, Kamis, Jumat, gitu kan? Puasalah, silahkan. Boleh. Atau nanti ada lagi puasa Daud, misalnya ya, Senin, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, terus. Itu bagus kalau mau dikerjakan. Jadi kita punya, ya manusia itu pasti ada kesalahan lah tiap hari. Kesalahan kecil atau mungkin besar, yang sengaja, tidak sengaja, siang, malam, sendiri di tengah keramaian. Nah sekarang apa yang kita lakukan? Salah satunya dalam usaha menghapuskan kesalahan kita perbanyak puasa Senin Kamis. Jadi ini kesehatan buat kita insya Allah. Alhamdulillah saya pribadi puasa Senin Kamis sudah cukup lama. Ini bukannya untuk tahadus bin nikmah ya. Supaya santri-santri juga paham bahwa kalau sekarang di pesantren puasa Senin Kamis. Alhamdulillah saya sudah menjalani puasa Senin Kamis sejak tahun 2004. 2004 saya puasa Senin Kamis. Kalau tidak ada uzur, insya Allah saya tetap puasa. Tapi kalau ada uzur, mungkin sakit atau apa, saya mungkin tidak puasa. Dan sekarang jadi banyak temannya yang mau puasa Senin Kamis. Kalau dulu puasa Senin Kamisnya itu sendirian aja, kadang-kadang nggak ada temannya. Tapi kalau sekarang puasa Senin Kamisnya bareng santri-santri. Tapi sekarang santri-santri nggak ada di pondok, jadi saya nggak puasa juga. Kenapa? Karena puasa Ramadan kan sekarang, gitu ya. Wa tukaffaru dzunubus syahri bil yaumil awal min syahril yaum minasyahri wal yaumil awsat wal yaumil akhir wa ayyamil bid. Nah, dosa-dosa selama 1 bulan, sekarang kita panjangin lagi nih 1 bulan. Nanti akan diampuni dengan puasa di hari awal dari bulan, setiap bulan itu. Di hari yang tengah, kemudian di hari yang akhir bulan ya, dan hari-hari terang bulan, ayamil bid tadi. Jadi 1 bulan tuh. Jadi dosa yang sebulan direkap ada, dihapusin dengan puasa di awal bulan, di tengah bulan, di akhir bulan, dan puasa ayamil bid tadi. Wa tukaffaru dzunubus sanah bisiyami hadhil ayyam wal ashhuril madhkurah. Nah, sementara dosa-dosa kita yang ada 1 tahun, banyak nih dosa-dosa kita mungkin diampuni oleh Allah nanti dengan puasa di hari-hari ini, hari-hari yang tadi disebutkan tuh, hari-hari yang tadi disebutkan, dan wal ashhuril madhkurah, dan bulan-bulan yang disebutkan tadi. Jadi direkap semuanya tuh, hari apa saja, Senin Kamis kah, atau hari puasa Daud misalnya, kemudian nanti ada puasa tiap bulan, direkap lagi tuh untuk menghapuskan, dan ditambah lagi dengan puasa-puasa yang per tahun. Arafah, Asyura, Tasu'a, puasa Asyurul Hurum dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dengan amaliyah yang seperti ini banyak tuh penghapus dosa kita. Kafarah, penghapus dosa kita itu banyak. Jadi bukan cuma sholat, tapi puasa juga. Sehingga mudah-mudahan ketika menghadap Allah kita dalam keadaan bersih dari dosa-dosa.
dan nanti Allah yang akan mengampuni lah. Itu sampai di situ batasan puasa ya. Jadi macam-macam puasa yang Imam Ghazali sampaikan. Adabnya itu ada pertama, maksudnya jadi kita jangan membatasi puasa hanya yang wajib-wajib saja, tapi lakukan puasa yang sunnah juga, dan itu buat kesehatan ya. Daripada kita pusing sekarang, ada orang-orang pengen kurus ya gitu. Tapi hobinya makan terus, nah itu kan susah kayak gitu. Jadi kalau pengen kurus itu ya harus banyak puasa, lebih baik, lebih sehat. Gak usah bingung kita ikut program ini, program itu dan sebagainya. Kalau kita rutin puasa dengan baik, insya Allah badan kita bukan cuma kurus, sehat. Puasanya dapat pahala, Allah ridho. Ya niatnya itu dulu, karena Allah ridho dalam puasa. Kemudian buah dari puasanya itu dapat sehat. Jadi kita puasa karena mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ketika itu Allah berikan tuh kesehatan, badan yang ideal gitu. Tapi kalau kita cuma pengen kurus doang tapi tidak puasa, ya cuma dapat kurusnya saja ya, tapi dengan cara-cara yang lain. Jadi kurangin makan dengan puasa. Coba deh kalau timbang badan kita pada hari ini, insya Allah badan kita biasanya berkurang, tapi nimbangnya siang. Tapi kalau nimbang malam nggak tahu deh. Nanti nimbang malam mungkin beratnya nambah lagi gitu, karena makannya banyak. Itu adab pertama ya. Sekarang adab yang kedua nih, wala tadhunna idza sumta anna shauma huwa tarkut ta'ami wasyarabi wal wiqa'i faqat. Yang kedua, jangan kamu menyangka kalau kamu puasa itu, bahwa yang namanya puasa itu hanya meninggalkan makan, minum dan berjima saja, berhubungan dengan pasangan, dengan istri. Bukan itu. Ya itu bagian, tapi bukan hanya itu. Jadi kalau cuma makan, minum ditinggal, berhubungan ditinggal, itu gampang. Anak kecil juga bisa nggak makan nggak minum, bahkan mungkin binatang pun bisa. Tapi ini bukan berarti kita seperti binatang. Maksudnya kita harus meningkatkan kualitas puasa kita gitu ya. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak orang puasa tapi dia tidak dapat apa-apa dari puasanya selain lapar dan haus saja. Kenapa? Karena dia hanya menahan itu, tidak menahan yang lain. Jadi belum sempurna, masih banyak kekurangan. Supaya lebih sempurna bagaimana? Ada yang harus ditambah, ada harus yang harus dijaga oleh kita supaya puasa kita sempurna, lebih baik kualitasnya. Bal tamamus shaumi bikaffil jawarihi kulliha amma yakrahullahu ta'ala. Nah, justru sempurnanya puasa itu selain makan, minum dan jima yang ditahan, tapi tahan apa? Kafil jawarih kulliha. Tahan anggota tubuh kita nih semuanya. Kalau Imam Ghazali bilang anggota tubuh ya ada 7. Nanti akan dibahas dalam pembahasan yang berikutnya. 7 anggota tubuh kita nih dijaga amma yakrahullahu ta'ala, dari hal-hal yang Allah murka, Allah yang gak suka. Maka kita harus jaga anggota tubuh kita. Jangan sampai puasa ya puasa, tapi anggota tubuh kita tetap berbuat dosa, maka kita rugi. Dan ini memang butuh perjuangan. Makanya ada pertanyaan kan begini kadang-kadang. Kadang suka kita dengar hikmah dari sebagian orang. Ustadz juga suka kadang bilang ini. Salah satu hikmah dari bulan puasa ini, bulan Ramadan ini kita disuruh puasa supaya kita ikut merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang biasa tidak makan, biasa tidak minum. Ya itu satu sisi itu baik lah. Tapi kalau ditanya lagi, ya sekarang kenapa orang yang fakir miskin itu disuruh puasa juga? Kan mereka sudah biasa lapar dan haus. Ya, kalau pakai logika, kalau seandainya pakai logika saja, mestinya kan orang yang sudah terbiasa kelaparan kehausan dia gak usah puasa lagi. Secara logika ya. Tapi kan syariatnya tidak begitu. Secara syariat mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang sering kelaparan, yang kenyang, tetap aja wajib puasa. Ya kan begitu, itu logikanya. Nah makanya apa maksudnya? Berarti puasa kita itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, yaitu bagian salah satu poin. Sehingga kita juga yang mungkin biasa bisa makan sehari-hari cukup, sekarang kita merasakan. Itu satu poin. Tapi puasa bukan hanya berhenti pada menahan lapar dan haus saja.
Karena faktanya secara syariat orang yang miskin pun tetap wajib puasa. Maka ada hal lain yang lebih tinggi nilainya dari sekedar menahan lapar dan haus. Yaitu apa? Menahan anggota tubuh kita ini yang diajarkan Imam Ghazali. Kenapa? Karena kemauan manusia itu banyak. Maka harus dikendalikan hawa nafsunya. Jadi sebenarnya bukan hanya masalah makan dan minum, tapi bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu. Balian bagi. Maka Imam Ghazali mengingatkan nih, balian bagi, justru selayaknya antah fadhal aina anin nazar ilal makarih. Engkau menjaga pandanganmu dari melihat yang Allah tidak sukai. Jadi jangan suka melihat yang tidak baik, ya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata ini ya Allah ciptakan untuk melihat yang baik-baik. Nah, Ramadan ini kita bisa gunakan mata kita untuk apa? Untuk baca Quran. Meskipun hafal 30 juz, baiknya kalau sedang tilawah baca lihat. Beda kalau sedang murojaah mungkin ya. Tapi kalau sedang baca biasa ya baca lihat, supaya matanya pun ikut ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa baca kitab. Ya, sekarang juga bisa kita menyimak kajian lewat online. Itu mata kita lihat, perhatikan. Nah, itu yang harus dilakukan. Wal lisan anin nutqi bima la ya'nik. Dan kita selayaknya menjaga lisan dari berbicara yang tidak berguna. Lisan ini kalau tidak dijaga, wah bahaya besar. Jangan sampai kita puasa ya, menahan dari yang halal, mulut kita tidak masuk sesuatu yang halal. Makan, misalnya apa? Nasi kan halal, roti halal, sirup halal, apalagi lontong, makanan-makanan itu banyak halal ya. Kalau kita buka puasa itu kan makanan halal. Kita tahan mulut kita jangan sampai masuk makanan yang halal. Tapi juga kita harus menahan dari mulut kita jangan sampai keluar yang haram. Gitu. Apa yang haram? Ya ghibah, gosip. Ya, puasa, tapi gosipnya nggak berhenti. Ya, ghibah gitu kan, ngomongin orang rajin betul. Bahkan kadang-kadang mencari alasan dengan ngomong gini, ini maaf aja nih, ini bukan ngomongin orang nih, tapi emang ada, dia begitu sih orangnya. Ya memang begitu. Yang namanya ghibah itu, apa yang kita omongin itu ada pada orang yang kita obrolin tadi. Misalnya ada orang pelit, ya, kita ngomongin, dia sih pelit banget itu. Maaf nih, bukan ngomongin orang, emang dia pelit. Ya memang betul. Jadi yang namanya ghibah itu, apa yang kita sampaikan itu ada pada orang tadi. Tapi kalau apa yang kita sampaikan itu, yang kita omongin tidak ada pada orang itu, namanya bukan ghibah, namanya dusta. Jadi kalau ngomongin orang yang jelek-jelek itu, benar salah, nggak benar juga salah. Kalau benar jatuhnya ghibah, kalau salah jatuhnya dusta. Jadi baiknya gimana? Ya jangan ngomong, kecuali yang baik, itu yang penting. Jadi jangan sampai kita begitu puasa nggak dapat nilai apa-apa. Kenapa? Cuma lapar haus, tapi seharian itu ngomongin orang terus. Ghibah, orang yang dia nggak suka diomongin, orang lewat dikit dikomentarin, macem-macem. Jangan, jaga lisan kita, penting. Dulu kalau zaman Nabi ada orang puasa tapi ngomongin orang terus, ghibah. Sama Nabi dibilang, kamu buka puasa aja mendingan. Kenapa Mang ya Rasul? Kamu udah batal. Terus akhirnya, enggak, saya nggak makan nggak minum. Iya, coba akhirnya orang tadi itu dikasih baskom di depan itu. Ketika baskom, coba letakkan kepala kamu di atas baskom. Dia keluar darah dari mulutnya. Kenapa? Karena tadi dia sering ngomongin orang. Kan Allah mengatakan kalau orang yang suka ghibah itu kan kayak makan apa? Bangkai saudaranya hidup-hidup ya. Ayakulu ayuhibbu ahadukum ayakulalah ma'akhihi maitan. Jangan gitu, jaga betul. Tapi ini bukan berarti kalau selain Ramadan tidak haram ghibah, ya haram juga gitu ya. Ghibah tuh kapan saja haram. Makanya apalagi Ramadan bulan suci. Wal udhun anil istima' ila ma harramahullahu taala. Dan telinga kita jaga daripada mendengarkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengerin yang enggak baik. Sama. Saya sih enggak ghibah, saya cuma dengerin doang. Iya sama. Karena yang ngedengerin dengan yang ghibah itu satu kelompok, satu geng. Jadi ada orang ghibah itu karena ada yang dengerin. Coba kalau seandainya nggak ada yang dengerin, yang ghibah pasti berhenti. Ini kalau ada orang mulai ghibahin orang, kita lagi satu duduk satu majelis bareng-bareng gitu ya, lagi ngobrol, tiba-tiba udah mulai nih ngomongin orang yang buruk-buruk maksudnya ya, kira-kira yang kalau diomongin orangnya denger, orangnya nggak suka, orangnya marah, udah stop mendingan, atau pura-pura pergi aja, pasti dia berhenti ghibah. Tapi ketika ada orang mulai ghibah, lalu kita bilang, oh gitu ya, oh coba gimana, nah itu akan terus tuh ghibahnya tuh.
Oh dia memang begitu, kita ikutin. Teruslah ghibah itu berlanjut. Ya, jadi mendengarkan ghibah dan mendengarkan omongan dusta, macam-macam. Pokoknya hal-hal yang tidak baik dia dengarkan, maka itu akan membuat puasa kita jadi sia-sia. Fa innal mustami' syarikul lil qail, kata Imam Ghazali, karena orang yang mendengar itu serikat, bersekutu dengan orang yang bicara. Wa huwa ahadul mughtabain, dan dia salah satu dari orang yang berghibah juga. Jadi yang ngomongin ghibah, yang dengerin ghibah juga, kerjasama dalam keburukan. Jadi ghibah itu bisa merusak ibadah puasa kita. Wa kadzalika taqufu jami'al jawarih, begitu juga kamu jaga, tahan seluruh anggota tubuhmu yang lain, kama taquful batna wal farja, seperti kamu tahan perutmu dan kemaluanmu, ya. Jangan makan makanan yang haram, jangan kita makan sembarangan. Farj, kemaluan kita jaga, jangan sampai kita nih dari bulan suci Ramadan ya, sama suami istri aja siang Ramadan nggak boleh, haram hukumnya. Itu jima di siang hari, bahkan bisa kena kafarat kalau orang berjima di siang hari Ramadan. Zina lebih dahsyat lagi, dosanya besar orang berzina di bulan Ramadan. Jaga. Atau sekarang banyak orang-orang yang LGBT, ya, dia melakukan hubungan sejenis, haram hukumnya, dosa. Atau yang paling kecil di antara itu semua, katakan onani, masturbasi, haram, batal puasanya. Mayoritas ulama 4 mazhab mengharamkan itu, batal puasanya. Kalau ada pendapat yang mengatakan onani tidak batal, itu pendapat minoritas. Dan itu pendapat tidak ditengok oleh para ulama yang lain. Kenapa? Karena argumennya lemah. Jadi jangan kita malah menyampaikan pendapat yang sendiri, yang sedikit, lalu meninggalkan pendapat ulama yang mayoritas. Mayoritas ulama bicara tentang masturbasi, ya, kalau bahasa Arabnya istimna, ya, masturbasi, onani, itu batal puasanya. Itu 4 mazhab. Kalaupun ada, tadi saya katakan pendapatnya satu mazhab kecil, yang kemudian pendapat itu tidak ditengok, syaz. Kalau kata para ulama, syaz la yu'tad. Jadi kalau pendapat yang nyeleneh gitu, yang maksudnya bukan nyeleneh, sedikit lah, minoritas, itu tidak terlalu dianggap, karena apalagi argumennya tidak kuat. Nah, sekarang kalau ada orang mengungkapkan pendapat yang lemah itu kan berpotensi merusak tuh. Kalau seandainya orang awam dengar itu, kalau seandainya dia melakukan itu dosa, padahal kita diperintahkan puasa untuk menahan hawa nafsu kita. Sekarang kalau dikatakan onani tidak batal dengan mengutip pendapat yang lemah dan meninggalkan pendapat ulama yang mayoritas, itu bahaya. Harusnya kita saddud dzara'i, kita cegah tuh, jangan sampai timbul kerusakan. Jadi supaya puasanya lebih sempurna dengan menjaga diri kita. Fafil khabari, dalam satu khabar, satu hadis dikatakan khamsun yufattirna shaim, ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala orang yang puasa. Bukan puasanya nggak batal, tapi nilainya berkurang, pahalanya habis. 1, al-kazib, pertama bohong, ya, puasa tapi bohong, puasanya sih sah, nggak batal, tapi habis, terkikis pahalanya. Wal ghibah, yang ghibah, ya, ghibah itu membicarakan orang, jelas-jelasan membicarakan orang, ghibah. Kalau yang menyebut nama orang langsung, tapi kalau tausiah secara umum tidak menyebut, dan itu dalam makom taklim, menjelaskan kedudukan yang benar, itu tidak kategori ghibah, tapi namanya li ta'lim, li syarah, supaya orang jelas masalah kedudukan yang ada. Tapi kalau lagi nongkrong gak karuan, bukan dalam konteks belajar, dia ngomongin kejelekan orang, itu kategori ghibah. Wan namimah, dan mengadu domba, memprovokasi lah kalau sekarang mungkin begitu. Wal yaminul kadzibah, dan bersumpah palsu. Yaminul kadzibah, sumpah tapi bohong. Atau dalam kalimat lain biasa disebut al yaminul ghamus. Yang kelima, wan nazar bisyahwah, memandang dengan syahwat. Makanya banyak ghaddul basar di bulan puasa ini. Jangan memandang hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, innamas shaumu junnatun, puasa itu sebenarnya adalah junnah. Junnah itu tameng. Kalau dalam perang dulu orang pakai tameng, perisai.
Jadi kalau kita ada perisai kan kita terhalang dari apa? Dari serangan lawan. Fa idza kana ahadukum shaiman, jika kamu salah seorang kamu sedang berpuasa, fala yarfuth, maka jangan kamu apa? Yarfuth itu berkata yang tidak baik. Yafhash shaim fil kalam. Jadi makna yarfuth itu jangan sampai ngomong yang tidak baik, ngomong keji tadi, bohong, dusta, ghibah, namimah dan sebagainya. Wala yafsuq, dan jangan berbuat fasik. Apa? Fasik itu kan artinya khuruj anit ta'ah, keluar dari taat, berbuat maksiat lah. Jadi lagi puasa jangan berbuat maksiat. Wala yajhal, jangan melakukan tindakan bodoh. La yaf'al fi'lal juhal, qasiyah wa sukhriyah, teriak-teriak yang enggak jelas, itu perbuatan bodoh tuh. Ya, ngeledek-ledek orang lain, itu perbuatan bodoh, jangan ditiru. Fa inimruun qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Ya, kata Nabi, kalau ada seorang yang mencoba mau ngajak berantem dia, qatalahu di sini kalau qatala ini kan perang. Jadi kita mungkin ngajak berantem lah, ya, memancing emosi kita supaya kita bertengkar, aw syatamahu, atau ada orang yang mencaci maki kita, falyaqul, maka cukup ucapkan aja inni shaim. Ya, maaf saya lagi puasa. Udah nggak usah diladenin, pergi tinggalin. Kalau kita ladenin sama gilanya kita dengan dia. Biarin aja, jangan kita ikuti. Jadi kita selamat, puasa kita selamat. Udah, jangan ditanggapi. Nah, kemudian tsumma ijtahid an tuftira ala ta'amin halalin. Kemudian berusahalah kamu berbuka puasa dengan makanan yang halal. Jangan makanan yang haram. Jadi apa gunanya kita puasa kalau pas buka makannya haram? Sementara kita dari pagi sampai maghrib itu kita disuruh menjaga diri kita dari makanan yang halal. Ya, yang halal kita tidak boleh makan. Begitu buka makan yang haram, ya, kan kacau. Jadi makanan yang halal, jangan buka dengan makanan yang haram. Halal zatnya, halal cara mendapatkannya, halal prosesnya juga, jangan lupa. Jangan sampai kita makan tapi tidak paham yang halal. Wala tastaktsir. Nah, ini juga penting nih buat kita nih. Jangan banyak-banyak makannya. Nah, ini catatan buat kita semua nih. Ini berat ini, tapi ya memang harus, kalau kita mau dapat nilai yang ideal, puasa kita betul-betul punya makna, maka ya harus diamalkan. Kalau belum bisa ya bertekadlah untuk mengamalkan ini. Ya, supaya puasa kita semakin baik. Wala tastaktsir, jangan banyak-banyak makannya. Saya makan yang halal, tapi makannya nambah berkali-kali. Nah, itu belum sempurna puasanya. Fatazidu ala ma ta'kuluhu kullalailah. Lalu kamu nambah dari apa yang biasa kamu makan tiap malam. Jadi kalau biasa sehari kita makan 3 kali. Misalnya sarapan, kalau nggak Ramadan ya, makan pagi sarapan, siang kemudian malam 3 kali makan. Imam Ghazali kalau bisa makannya dikurangi, jadi 2 kali aja. Sahur sama buka 2 hari, dan porsinya pun dikurangi kalau pengen dapat nilai. Tapi kan berat kadang-kadang, justru kadang-kadang di bulan Ramadan gini makan malah lebih banyak daripada bulan biasa. Coba diperhatiin, kita buka puasa aja udah berapa banyak makanan depan kita. Ya, ada risol, ada apa lagi, ada kolak, ada es kelapa, ada sop buah, wah macam-macam tuh. Itu baru bukanya doang, belum nasinya nanti. Nasinya pun lauknya kadang lebih mewah daripada biasanya. Nah itu makanya tantangan kita di situ. Jadi kalau kita betul-betul ingin mengamalkan apa yang dari Imam Ghazali, makannya jangan banyak-banyak. Makanya sedikit, kurangilah minimal. Jadi paling tidak porsinya kalau Imam Ghazali bilang 2 kali ya, itu udah berkurang tuh. Biasanya kita makan 3 kali, sekarang kita makannya cuma 2 kali. Jadi cuma sahur dan buka puasa. Itu sudah bagus tuh, artinya sudah ada pengurangan secara porsi makanan. Nah, tinggal porsi di piringnya juga dikurangin. Misalnya dikurangin gak usah banyak-banyak dulu lah, dikurangin 1 piring itu kurangin 2 sendok, rutin selama sebulan. Dan memang tidak bisa instan, harus bertahap, pelan-pelan, lama-lama nanti bisa. Ini berat nih, saya juga berat nih ya, tapi memang harus dicoba. Fala farqa idza staufaita ma ta'tadu an ta'kulahu daf'atain fi daf'atin wahidah. Maka enggak ada bedanya. Ya, kalau kita puasa atau enggak puasa enggak ada beda. Kalau kita begitu makan, kita tunaikan, kita makan di buka puasa, kita makan seperti biasa, yang biasa kita makan
dua mangkok, dua piring lah kira-kira. Daf'atain fi daf'atin wahidah. Jadi satu porsi. Jadi sebenarnya gini, misalnya makannya sih 2 kali. Makannya 2 kali. Sahur sama buka 2 kali. Tapi porsinya ketika buka itu 2 porsi. 2 porsinya apa? Yang pertama itu porsi sarapan tuh, makanan ringan. Kolak, sop buah misalnya. Itu udah porsi sarapan itu. Setelah itu tambah lagi nasi, lauk dan sebagainya. Itu 2 porsi. Ini sebenarnya nggak ada beda dengan puasa sehari-hari, dengan puasa dan tidak puasa. Jadi 3 kali makan. Cuma bedanya itu cuma nuker jadwal makan. Biasanya sarapannya pagi, sekarang sarapannya pas maghrib. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini Imam Ghazali mengajarkan kita cara memperbaiki kualitas puasa kita. Wa innamal maqsudu bisyami kasru syahwatika. Karena tujuan puasa itu kan kita mengendalikan syahwat kita. Wa tad'ifu quwwatika. Dan kita membuat lemah kekuatan kita. Maksudnya jangan sampai kita terlalu kuat. Biasanya kalau udah kuat banyak itu bisa kalau tidak dikendalikan bisa berbuat yang tidak baik. Litaqwa biha litaqawi biha ala taqwa, supaya kamu kuat untuk berbuat takwa. Jadi kekuatannya dialihkan, yang tadinya berpotensi untuk berbuat maksiat kemudian dialihkan supaya kuat untuk melakukan ketaatan. Coba deh kalau seandainya kita habis makan nih, buka puasa Ramadan, terlalu kenyang, makan udah banyak, buka puasa camilan, orang bilangnya takjil. Takjil itu bukan makanan. Ada orang salah paham, takjil apa ada yang jual takjil. Padahal takjil itu menyegerakan berbuka. Jadi makanannya bukan takjil, makanannya lontong bisa, atau kurma atau air, itu makanannya. Adapun takjil itu namanya menyegerakan berbuka. Jadi dia bisa makan. Kemudian setelah itu dia makan banyak. Coba pas tarawih kira-kira gimana badannya? Pasti berat. Pasti badannya lemes. Aduh, kenyang makan gitu kan. Apalagi kalau tarawihnya sampai 20 rakaat, pasti lebih pegel lagi. Ngantuk. Dan enaknya kalau habis makan ngapain? Tidur kan? Bukannya sholat. Nah itu makanya berat. Jadi kalau seandainya dia tidak terlalu banyak makan, ketika tarawih dia enak tuh, turun naiknya masih seger karena tidak terlalu banyak makan. Sederhana lah. Ya ini memang berat ini. Imam Ghazali ngajarin kita. Tapi kalau mau ya harus seperti itu. Fa idza akalta 'ashiyatan ma tadarakta bihi ma fataka dhahwatan fala fa'idata fi shaumika. Kalau kamu makan di sore hari, apa yang tidak kamu makan di pagi hari? Ya, tadi kan kita sarapan enggak gitu kan. Kemudian kita kalau bahasa gampangnya makannya kayak dikodok gitu. Pagi enggak makan, dikodok malam. Fala faidata fi shaumika. Kata Imam Ghazali, tidak ada faedah puasamu. Jadi kurang nilainya. Karena apa? Karena tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan. Bedanya cuma nuker jadwal makan saja. Gitu. Masya Allah. Jadi ini luar biasa nih. Ini adab. Adab. Kalau makan sih nggak haram, kan kita nggak bicara hal haram nih, kita tidak bicara hukum. Jadi kalau ada yang makan juga maghrib makan, ya makan banyak, takjilnya, makanan takjil dimakan, kemudian makanan beratnya langsung makan. Nanti habis tarawih makan lagi, mindo kalau kata orang Betawi gitu ya. Nggak haram kalau seandainya makan begitu, asal jangan berlebih-lebihan dan tabzir ya. Nah, tapi apa bedanya dengan kita? Bahkan jangan-jangan ya. Ketika puasa makan kita justru lebih banyak daripada kita tidak puasa. Akhirnya badan kita ya nggak kurus lah. Gimana mau niat kurus orang makan terus gitu kan. Waqad taqulat 'alaika ma'idatuka, dan akhirnya jadi tambah berat tuh badan kita, perut kita berat. Kenapa? Karena banyak makan. Mau nggak mau pasti berat. Jadi kalau seandainya pas habis Ramadan berlalu nih, nanti Syawal ternyata berat badan kita bukan berkurang tapi bertambah, nah perlu dikoreksi. Jangan-jangan kemarin makannya over, ya, berlebihan. Wa ma wi'a'un abghadu ila Allah taala min batnin mulia min halal. Ya, tidak ada wadah yang Allah benci, yang lebih Allah benci daripada perut sendiri, perut kita nih yang diisi dengan yang halal. Fa kaifa idza mulia min haram? Apalagi kalau seandainya diisi dengan yang haram. Perut kita makan, makanannya halal, tapi kalau berlebihan Allah nggak suka juga. Makanya Allah mengingatkan kita tuh, kulu washrobu wala tusrifu, makanlah, minumlah, tapi apa? Jangan berlebih-lebihan. Tapi kalau berlebih-lebihan itu nggak bagus, Allah nggak suka.
Itu yang halal, makanannya halal nih, yang kita makan halal. Allah masih nggak suka. Apalagi kalau yang kita makan haram. Wah, Allah lebih nggak suka lagi. Ini latihan. Jadi kita memang dibiasakan untuk makan seadanya. Ya. Kalau bisa seadanya, jangan pakai nanya yang nggak ada. Kul al maujud, makan yang ada. La tas'al anil mafqud, jangan tanya yang nggak ada, jangan cari-cari yang nggak ada. Yang ada udah makan. Nah, itu kata Imam Ghazali ya. Fa idza arafta makna shaumi. Nah, kalau kamu sudah faham makna puasa, fastakthir minhu mastata'ta. Maka perbanyaklah puasa sesuai kemampuanmu. Imam Ghazali ingetin tuh, ayo, makanya kita nih yang di pondok biasa, paling tidak Senin Kamis. Itu semampu kita sementara ini, atau tambah beberapa hari yang disunahkan dari Arafah. Misalnya ketika Arafah, biasanya kita kan di pondok, nggak pulang santri, kita puasa bareng-bareng Arafah. Ya, itu bagus. Atau puasa-puasa hari lain lagi, silahkan Asyura kita puasa juga. Kita perbanyak puasanya. Fa innahu asasul ibadat wa miftahul qurubat. Karena puasa itu merupakan pondasi ibadah dan kunci dari taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita rajin puasa, itu menjadi pondasi yang kokoh buat ibadah kita. Dan kita banyak bisa punya kesempatan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala berfirman, ini hadis qudsi ya, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 di'fin illa shaum. Setiap kebaikan itu pahalanya 10 kali lipat Allah berikan. Ada 10 kali lipat, ada sampai 700 di'fin, 700 kali lipat. Apa? Puasa pahala sedekah. Itu 700 kali kan? Allah katakan, matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li, karena puasa itu untuk aku, ya. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya langsung. Jadi Allah sendiri. Jadi berapa balasannya? Apakah 10? Apa 900? Allah nggak sebutkan. Artinya akan aku siapkan balasan yang lebih besar, jauh lebih besar dari yang pernah aku ceritakan kepada orang lain. Karena aku sendiri langsung akan balas. Jadi kita puasa itu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita malas untuk puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di dalam kekuasaannya. La khulufu famis shaim, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa, atyabu, lebih wangi, indallahi, di sisi Allah, min rihil miski, daripada minyak kasturi. Jadi maksudnya, kalau kata ulama, maksudnya lebih wangi di sini aktsaru thawaban, lebih banyak pahalanya, lebih bernilai tinggi, kira-kira gitu. Tapi di sisi Allah, ingat, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia mungkin ya boleh coba lah bau mulut kita kalau lagi puasa, karena kan orang yang nggak puasa itu kan nggak makan. Kalau nggak makan tuh mulutnya akan bau. Makanya salah satu sunnah bersiwak gitu ya, kalau tidak dalam puasa, itu ketika mulut kita lama tidak memakan apa-apa. Ketika mulut lama diam, otomatis itu akan menimbulkan bau tak sedap, makanya disiwak supaya hilang baunya. Jadi kalau bulan puasa, atau kita sedang puasa, kita masih bisa bersiwak sebelum zuhur. Kalau sudah zuhur, itu kata ulama mazhab Syafi'i, makruh bersiwak. Lebih baik jangan bersiwak, biarin baunya, karena di hadapan Allah wangi. Tapi kalau ngomong sama orang jangan terlalu dekat, nanti nggak enak diciumnya. Ya, kemudian yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, azza min qailin, Allah berfirman, innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Orang-orang yang puasa itu dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya karena aku, demi aku, kata Allah. Fasaumu li wa ana ajzi bihi. Maka puasanya itu diserahkan untuk aku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Itu kata Allah, itu janji Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lil jannati babun yuqalu lahu rayyan.
di surga nanti ada satu pintu yang namanya Babur Rayyan, pintu Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Ya, tidak ada yang masuk lewat pintu itu kecuali orang yang rajin puasa. Jadi orang yang puasa punya jalur khusus. Jadi kalau kita masuk ya ke satu tempat, ada jalur umum, ada jalur VIP. VIP orang yang biasa sholat masuk ke jalur lewat Babur Rayyan ke surga. Lebih cepat. Nah, fahadzal qadru min syarhit ta'at yakfika min bidayatil hidayah. Nah, inilah ukuran yang cukup daripada penjelasan bab taat, cukup untuk kita amalkan sebagai bidayatul hidayah, permulaan hidayah. Fa idza tajta ila zakah wal hajj, kalau kamu butuh penjelasan tentang zakat, haji, atau ila mazidi, atau pengen butuh tambahan yang lain, li syarhis shalah, untuk penjelasan salat, wasiyam, puasa, fatlubhu mimma auradnahu fi kitabina Ihya Ulumuddin. Silakan cari penjelasannya sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam kitab kami Ihya Ulumuddin. Jadi di sini Imam Ghazali tidak bahas zakat, tidak bahas haji, tapi nanti langsung loncat ke pembahasan berikutnya. Kalau pengen tahu zakat seperti apa, haji seperti apa, silakan ngaji lagi kitab Ihya Ulumuddin. Ini juga menjadi peringatan supaya kita ngajinya jangan berhenti. Jadi kalaupun ini selesai kitabnya, nanti ngaji kita belum tuntas, terus belajar lagi. Dan Imam Ghazali merujuk kepada kitab yang lebih tinggi lagi, Ihya Ulumuddin. Ini kan kitab basic. Kalau kita pengen tahu penjelasannya, nanti baca di kitab Ihya Ulumuddin. Nanti di bab puasa sendiri Imam Ghazali membahas lebih detail. Nanti beliau ada mengatakan ada puasa yang disebut dengan puasa awam, ada puasa khusus, ada puasa khususil khusus. Nah, itu ada tingkatannya puasa. Tapi ini cukup sementara ini kata Imam Ghazali. Insya Allah nanti kita masuk ke pembahasan kedua. Pembahasan apa? Ijtinabul ma'asi. Pembahasan tentang menjauhkan maksiat. Jadi karena ini kan masalah hidayah, taufik, hidayah, takwa. Yang udah kita bahas bersama Imam Ghazali di sini adalah bab ketaatan. Namanya takwa nggak cukup taat, harus ada menjauhkan maksiat juga. Insya Allah besok kita akan lanjutkan apa saja larangan-larangan yang wajib kita jauhkan. Nah, mudah-mudahan bisa kita amalkan semuanya dan kita selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa besok pagi lagi dalam kajian kitab Bidayatul Hidayah ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.